Kasus Gus Elham Yahya CPP belum selesai, kini publik dibuat geram dengan kemunculan video Ning Umi Laila yang viral di media sosial. Iki apa kok metungtung ini? Iki opo kok metungtung? Metungtung itu artinya menonjol gitu ya, menonjol. Mas Abrori jenengan tepang napa mboten kalih kula? Masya Allah, tibanya ganteng ya. Kita berharap dengan viralnya Gus Elham ini menjadi awal mula perbaikan teman-teman ya. Jangan sampai ada lagi penceramah dari kalangan oknum Gus yang teriak seperti ini di pengajian. Hidup Londe! Hidup Londe! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mau dukung saya di channel ini, bisa klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Satu subscribe aja itu sudah mendukung channel ini untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Dan dengan menekan tombol subscribe, tentunya nanti ketika saya ngupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kali ini saya akan mengupdate info terbaru tentang Gus Elham Yahya, yang mana kita tunggu-tunggu. Apakah MUI akan mengambil jalur hukum? Apakah PBNU juga akan mengambil jalur hukum? Sampai sekarang belum ada kabar ya. Kemungkinan PBNU dan MUI tidak mengambil langkah hukum kepada pihak kepolisian atau kepada pihak yang berwajib. Mungkin hanya akan disanksi berdasarkan sanksi administratif dan dibimbing lebih baik lagi ke depannya. Tetapi ada satu lembaga yang ternyata menempuh jalur hukum, yaitu lembaga KPAI. Ini saya kutip beritanya dari tempo.co ya. Judul beritanya, KPAI akan laporkan Elham Yahya usai viral cium anak kecil. Wah, kalau memang benar KPAI akan mengambil langkah hukum, ya mestinya masuk nih ya, karena KPAI memang lembaga yang berpengalaman menangani kasus-kasus seperti ini. Tercatat ada ribuan kasus yang sudah ditangani oleh KPAI yang berkaitan dengan perlindungan anak kecil. KPAI ini juga termasuk lembaga yang masih di bawah naungan pemerintah. Oke, coba kita bacain ya beritanya. Saya baca sedikit aja. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyatakan sedang menyiapkan laporan terhadap pimpinan Majelis Taklim Ibadallah. Oh, nama Majelis Taklimnya Ibadallah, tapi kok isinya ya maksiat ya. Ada yang gombalin ciwi-ciwi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sapa ki? Piye? Ada yang berfatwa rokok berpahala. Ngerokok nih kuwi setiap hisapan itu orang kok ngerokok, setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Ya kan aneh ya, isi pengajiannya kayak gitu tapi namanya ibadah Allah. Oke, saya lanjut lagi baca beritanya ya. Ya, jadi Gus Elham ini katanya akan dilaporkan ke kepolisian. Kata pihak KPAI, kami sedang koordinasi dengan pihak berwenang, salah satunya kepolisian, kata anggota KPAI Dian Sasmita saat dihubungi pada Kamis tanggal 13 November 2025. Nah, jadi berdasarkan berita ini kita tahu ya bahwa KPAI sedang bergerak untuk mengambil langkah hukum terkait kasus Gus Elham Yahya. Ini cukup mengejutkan buat kita ya, karena MUI dan PBNU tampaknya tidak menempuh jalur hukum, tapi KPAI yang menempuh jalur hukum. Ya memang ini sudah tugasnya KPAI ya, karena KPAI kan juga lembaga naungan pemerintah, maka memang sewajarnya lah KPAI mengambil jalur hukum atau mengambil langkah hukum untuk penyelesaian ini. Ya, kita tunggu aja bagaimana sepak terjang dari KPAI, apakah memang benar-benar akan berjuang di jalur hukum atau hanya sekedar wacana aja ya. Kalau saya sendiri berprasangka ya, entah kenapa ini cuma perasaan saya aja, saya pesimis bahwa ini akan diselesaikan dengan jalur hukum, karena melihat MUI ya kayaknya nggak ngambil tindakan hukum. Kan pada akhirnya walaupun KPAI yang melaporkan, nanti akan dikembalikan lagi kepada MUI. Tapi setidaknya dengan viralnya Elham ini bisa menjadi koreksi, bisa menjadi perbaikan kepada seluruh penyelenggara pengajian, terutama dari oknum Gus-Gus, terutama dari oknum Ning-Ning. Karena kalau kita lihat, bukan cuman Gus Elham doang yang seperti ini di pengajiannya, yang sekarang juga menjadi sorotan setelah Elham ini viral sekarang, yaitu Ning Umi Laila. Ya, ini sudah ada beritanya di TikTok, saya bacain sedikit ya. Kasus Gus Elham Yahya cium anak belum selesai, kini publik dibuat geram dengan kemunculan video Ning Umi Laila yang viral di media sosial. Ya, terlihat di dalam video ini Ning Umi Laila gimana ya, saya mau jelasinnya gimana. Oh ya, ini ada keterangannya, saya baca aja ya. Oknum Ning ini candakan dan tunjuk kemampuan bocil saat ceramah. Nah, iya, jadi
itunya jamaahnya dicandain dan ditunjuk. Saya agak susah ya ngejelasin hal-hal yang beginian. Coba kita lihat dulu aja videonya ya. Iki apa kok metungtung ini ki? Oh, iki opo kok metungtung. Metungtung itu artinya menonjol gitu ya, menonjol. Jadi Ning Umi Laila tuh tanya, ini apa yang menonjol gitu kan. Oh, alah sarung. Sarung. Otomatis yang lain juga akhirnya memegang ya bagian itunya karena takut ditanya sama Ning Umi Laila juga. Astagfirullah, ngapunten. Mboten. Maksudnya kok saya Aduh. Mboten. Kalau kita lihat dari awal video memang matanya Ning Umi Laila sudah mengarah ke situ ya. Ya, sepertinya memang fokusnya memang udah ke situ dari awal. Apa kok metungtung ini ki? Tentu hal seperti ini sangat tidak pantas untuk ada di sebuah majelis pengajian walaupun konteksnya ini bercanda ya. Dan bisa kita lihat santri yang ada di samping Ning Umi Laila ini bukan lagi santri yang masih kecil ya. Artinya ini sudah bahasa kasarnya ya rudalnya memang sudah bisa terbang lah ya, udah bisa tegak. Jadi ya nggak pantas lah ada hal-hal seperti ini gitu. Memang kita lihat jejak digital dari acara pengajiannya Ning Umi Laila itu sering memanggil santri ataupun jamaahnya yang laki-laki, baik itu yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak, dan percakapannya itu memang sifatnya ke arah gombal-gombalan gitu lah. Niku mas pondok ta? Mas pondok napa mboten? Oh nggih. Nggih, mriki Mas. Mas Abrori jenengan tepang napa mboten kalih kula? Masya Allah, tibake ganteng ya. Apa Zam? Salting ta Zam? Zam, kamu suka sama aku ta Zam? Sampean tidak mau memandang aku kenapa Zam? Tolong lihat aku Zam. Zam, tolong hargain aku Zam. Zam, coba lirik aku titik Zam. Kelihatannya Ning Umi Laila ini agresif banget ya kepada cowok-cowok di pengajiannya. Tapi nggak tahu apakah memang begitu sifat aslinya atau itu hanya bumbu-bumbu komedi di acara pengajiannya. Tetapi yang jelas hal seperti itu tidak pantas dilakukan di acara pengajian karena dikhawatirkan nantinya akan merusak nama baik Islam dan akan merusak nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya katakan tadi, semoga dengan viralnya Gus Elham ini menjadi koreksi buat para penyelenggara pengajian, mau itu oknum Gus, oknum Ning, oknum Ustadz, oknum dari kalangan Habib gitu ya, semuanya lah. Kita berharap dengan viralnya Gus Elham ini menjadi awal mula perbaikan teman-teman ya. Jangan sampai ada lagi penceramah dari kalangan oknum Gus yang teriak seperti ini di pengajian. Hidup Londe! Hidup Londe! Hidup Londe! Coba bayangkan di tempat pengajian teriak seperti itu ya. Semoga ke depan gak ada lagi lah yang semacam ini. Dan para jamaah juga harus pandai-pandai menghadiri pengajian gitu ya. Jangan sembarangan. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.